Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, keberkahan hidup. Salawat dan salam mari kita sama-sama pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muallim ucapkan selamat berjumpa kembali kepada santri kelas 11 MA NIPA Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan setelah santri kelas 11 yang dulunya santri kelas 10 bisa berhasil pindah kelas dari kelas 10 menjadi kelas 11. Santri madrasah MA NIPA Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, muallim ucapkan selamat dan sukses kepada santri kelas 11. Dalam pembelajaran kali ini kita sudah maklum bahwa pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau menggunakan media online atau media yang tidak bertatap muka langsung secara klasikal atau secara di dalam kelas. Sekarang dengan adanya wabah ini kita berdoa semoga cafat wabah ini diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua diberikan keamanan, kesehatan dan keafiatan serta keberkahan hidup. Oke, untuk pembelajaran sejarah Indonesia berikutnya ada buku yang sudah Anda miliki. Ini buku kelas 11 Madrasah Aliyah Normal Islam Putra, pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia di semester 1 atau semester ganjil. Di bab awal di semester 1 ini adalah kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah penjajahan, baik itu penjajahan secara langsung maupun penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Maka nanti dalam pembelajaran ini kita akan berikan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Politik kolonialisme modern mulai tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya penemuan-penemuan besar yang dilahirkan oleh para petualang bangsa barat. Sejak abad 16 atau abad 16 mereka sudah mulai keluar dari negara mereka masing-masing untuk mencari dan memiliki kekayaan-kekayaan di daerah negara-negara di luar dari mereka. Mereka berlomba-lomba mencari kekayaan yang nama besar, kekayaan dan nama besar. Perintis kolonialisme dan imperialisme adalah bangsa Portugis, bangsa Spanyol pada masa abad ke-17, bangsa Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Italia juga ikut berlomba-lomba pada abad ke-17. Jadi abad 16 itu Portugis, Spanyol dan mereka keluar dari negaranya untuk mencari kekayaan, berlomba-lomba dan kejayaan. Nanti namanya istilahnya ada 3G, God, Glory, Gospel gitu yang melatar belakanginya. Indonesia akhirnya juga menjadi rebutan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Terakhir adalah bangsa Jepang. Dalam kolonialisme dan imperialisme
di bab ini. Pada ringkasan materi ini ada perburuan harta karun dari timur dan berebutnya menjadi penguasa wilayah. Peran penting yang disandang pusat-pusat perdagangan di kawasan Laut Tengah sebagai tempat bertemunya para pedagang Eropa, Barat, dan Asia berubah drastis ketika Konstantinopel dikuasai bangsa Turki pada tahun 1453 sebagai akibat perang salib dari 1096 sampai 1291. Perang salib ini yang mendasari mereka tumbuh untuk mencari daerah kekuasaan. Sejak itulah bangsa Eropa menemukan kesulitan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan yang dahulunya dipasok oleh Konstantinopel. Akibatnya maka rantai perdagangan, pelayaran dan Asia dan Eropa melalui Konstantinopel menjadi terputus. Selanjutnya bangsa Eropa mencari terobosan baru untuk menemukan pusat-pusat perdagangan rempah-rempah di Asia. Bahkan berusaha menembus langsung ke sumber penghasilan rempah-rempah di Indonesia, khususnya di Maluku. Dulu perdagangan itu kan sulit. Sekarang orang berdagang dengan sistem modern, tidak lagi datang langsung ke tempat itu. Bahkan kita sudah mengenal istilah perdagangan secara online. Kita melihat barang yang ditampilkan di dalam sebuah media itu apa? Media internet. Kita tinggal beli, kirim pembayarannya, atau istilah sekarang juga ada istilah pembayaran di tempat barang datang baru kita bayar. Dulu sulit dan orang juga menemukan daerah yang baru itu sangat sulit, harus menggunakan pelayaran yang sangat jauh dan sangat tradisional. Berlayar, belum ditemukannya mesin juga sulit. Jadi hanya dengan menggunakan arah angin dengan layar yang ditancapkan, maka menemukan sebuah wilayah sangat sulit. Sekarang dengan kehidupan teknologi yang modern luar biasa, perjalanan antara negara kita Indonesia yang tercinta ke Eropa, ke Arab Saudi misalnya, itu dengan hitungan jam saja. Dulu orang sampai bertahun-tahun baru bisa menemukan sebuah daerah baru karena transportasi. Mereka berburu harta karun. Nah, ini ambisi mereka, para santri yang alim hormati dan banggakan. Nanti ambisi pertama itu adalah ambisi keserakahan dan kejayaan. Mereka ingin menguasai wilayah tersebut untuk ambisi keserakahan dan kejayaan. Mereka bangga nanti kalau negaranya bisa menemukan yang baru dan bisa mengambil kekayaan tersebut di daerah tersebut, luar biasa. Nanti terkait dengan 3 atau 3G tadi. Glory, God, Gospel. Ada kekayaan, ada kebanggaan, ada tentang masalah penyebaran agama. Karena didasari tadi di awal adalah istilahnya perang salib. Maka ambisi inilah yang membuat mereka untuk mencari kekayaan baru untuk negaranya. Karena di Eropa tidak ditemukan tentang rempah-rempah yang banyak. Lalu di mana nih sumber rempah-rempah yang melimpah? Oh, mereka datang ke kawasan Asia, terutama ke Indonesia, yang saat itu juga belum bernama dengan Indonesia. Ada istilahnya Nusantara. Secara kenyataan Indonesia itu secara sah negara Indonesia berdiri kan 17 Agustus 1945, menyatakan bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dengan saat itulah Indonesia mulai terkenal atau sudah sah sebagai sebuah negara resmi tanpa penjajahan. Sebelumnya adalah orang berlayar ke Nusantara katanya. Nah ini
Kenapa? Karena Indonesia itu ada muncul diawali dengan Sumpah Pemuda, dan itu sudah ada nama-nama yang nantinya kalau merdeka kita menamakan nama negara kita adalah bangsa kita adalah Indonesia. Oke, terkait tadi ambisi, keserakahan dan kejayaan. Dua, mereka adalah petualangan, penjajahan dan perluasan kekuasaan. Mereka bangsa-bangsa Barat, Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Mereka berlomba di sini, nanti diamati. Juga saya sertakan, nanti akan di-share ke kolom absen, kolom bersama seluruh santri kelas 11. Itu film-film perjuangan juga. Nanti diberikan komentar atau hasil menonton tadi apa yang bisa didapatkan, karena kita sesuai dengan kondisi saat ini negara kita baru saja melaksanakan ulang tahun yang ke-75 Republik Indonesia, melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Maka tontonlah film-film perjuangan tadi untuk meningkatkan atau membangkitkan semangat perjuangan, semangat mengisi perjuangan sebagai santri yang akan sukses dengan diawali banyak membaca, banyak mendengar, banyak menulis, dan juga banyak melihat hal-hal yang positif. Nanti di antara film yang akan di-share kami ada sekian film yang perjuangan yang sudah luar biasa. Ada berbagai film yang bagus. Nanti tonton salah satu film tersebut, apa yang Anda ambil ibrah atau pelajaran yang di sana. Nah, ini yang dari mualim. Nanti setelah nanti ini di-share, mohon absen kehadirannya juga. Dan minggu pertemuan berikutnya atau minggu keduanya Anda hanya mengumpul hasil daripada apa yang Anda tonton tentang film-film yang kami share melalui grup bersama dari santri kelas 11. Mualim ucapkan selamat dan sukses. Santri MA NIPA kelas 11 sukses. Sukses, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.